sidang pleno perihal pengujian material Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kuasa Presiden, pemerintah ini dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 30 Ayat 1 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat 2, Ayat 5 serta khusus frase atau kejaksaan, Pasal 60 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 khusus frase atau kejaksaan, dan Pasal 50 Ayat 4 khusus frase dan atau kejaksaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum legal standing. 3. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali nebis in idem. 4. Menolak permohonan pengujian pasal pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Itu on van verklaar. Dan 5. Menyatakan pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia 16 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 44 ayat 4 dan ayat 5 khusus frase atau kejaksaan, pasal 50 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 khusus frase atau kejaksaan, Pasal 50 ayat 4 khusus frase dan atau kejaksaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Alhamdulillah ya, barusan saja saya dan Pak Narendra dari pengurus pusat saja itu menjadi pihak terkait dalam permohonan uji material terhadap fungsi kejaksaan, yaitu fungsinya penyidikan di sini, ya kan? Di mana kami tadi menyampaikan keterangan bahwa intinya memang kejaksaan itu diberikan kewenangan penyidikan memang sudah merupakan praktek dunia internasional dan sudah menjadi kebijakan pemerintah saat ini yang berdasarkan kebutuhan praktek hukum hingga sekarang. Kan kita ini tersaja sebagai suatu organisasi profesi satu-satunya bagi jaksa di Indonesia menganggap bahwa gugatan MK yang diajukan pemohon soal kewenangan penyidikan kejaksaan perlu disikapi dengan tegas sebagai suatu organisasi profesi. Untuk itu disampaikan juga di dalam yang kami ajukan tadi, dibacakan tadi, bahwa kita ini kejaksaan, organisasi profesi, bukan hanya organisasi profesi yang berlaku di Indonesia. Karena saja juga menjadi anggota International Association of Prosecutors, di mana kami juga kutip itu di dalam pertimbangannya bahwa praktek jaksa yang juga menyidik dan menuntut
juga diakui di dalam organisasi jaksa internasional sebagaimana termaktub dalam ketentuan IAP tadi. Dan jadi yang mau kami sampaikan adalah ini pentingnya adanya suatu pergeseran norma. Memang sempat disampaikan tadi pada saat sebelum ditutup sidang soal pemaknaan 284 KUHP. Kami memandang setelah perkembangan hukum dengan pesat, ingat itu tahun 81 ya, sudah puluhan tahun yang lalu, yang pesat yang memberikan jaksa kewenangan penyidikan penuntutan menjadi lebih banyak lagi. Sebagai contoh, dulu memang dalam common law penyidikan itu tidak dipunyai oleh lembaga kejaksaan yang berserikat. Namun saat ini, ya, kejaksaan yang berserikat pun dapat menginisiasi penanganan kasus tindak pidana. Ini perubahan yang mendasar yang tentu tidak tergambar pada konstitusi tahun 81. Belum lagi padahal juga disampaikan soal pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan statuta Roma, kejaksaan satu-satunya lembaga yang boleh melakukan penyidikan. Hal mana menjadi inspirasi undang-undang kita yang disebutkan bahwa kejaksaanlah satu-satunya penyidik yang dapat melakukan penyidikan untuk pelanggaran HAM berat. Jadi untuk itu tampaknya perlu adanya pemaknaan baru pasal 284 KUHP yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Ya, tadi pun Pak salah satu majelis hakim pun juga menjelaskan bahwa beliau juga sudah memahami dan meyakini kiprahnya kejaksaan di bidang penyidikan tindak pidana khusus ini atau tipikor ini. Tidak dapat dipungkiri memang kinerjanya Ditsus Kejaksaan RI. Sehingga tadi cuma yang ditegaskan tadi adalah bagaimana dengan adanya 284 KUHP ini untuk menyelaraskan, ya kan, menyelaraskan agar memang jadi norma-norma ini memang yang patut diakui ke depannya atau bagaimana nih. Nah, itu mudah-mudahan nanti majelis hakim bisa berpendapat yang seadil-adilnya, ya, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya kan? Beliau juga tadi juga menggambarkan adanya kewenangan-kewenangan yang memang dimiliki oleh kejaksaan, ya kan? Termasuk tadi pelanggaran HAM berat juga diakui bahwa itu hanya oleh jaksa, walaupun itu juga diinisiasi diselidiki pertama kali oleh Komnas HAM. Cuma memang itu kewenangan penyidikan yang diakui oleh beliau bahwa itu memang hanya dimiliki kejaksaan. Oleh karena itu digaskan bagaimana dengan situasi atau kedudukan 284 KUHP ini. Nah, itulah perlu kita nanti akan memberikan keterangan lanjutan ya di minggu depan, tambahan minggu depan bagaimana konstelasi terhadap 284 KUHP ini.